Foni. Gua Aufa. Yuk cerita. Pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir aja dulu. Halo. Hai. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Selamat datang lagi di Pikir Dulu Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu baru nih. Iya, mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Temen kita. Mau sharing nih tentang pengalamannya gitu. Iya, ngobrol-ngobrol aja sih. Iya. Langsung aja nih kita dengerin. Gue bingung, tunggu gue udah lama nggak collab sama orang, nggak ngundang orang, jadi kayak ini apa namanya kayak awkward gitu. Tapi setelah dipikir dulu podcast, akhirnya ya kesampean. Padahal udah berapa bulan yang lalu ya udah setahun ya. Aduh. Iya, tapi ini aja susah ngatur waktunya. Yohannya sibuk soalnya, ya kan? Enggak, anjir. Gue sering ketiduran. Nah, jadi hampir lupa tadi. Hampir lupa, iya, untung diingetin ya. Coba boleh kenalan dulu. Itu Yohanes siapa sih? Kenalan gimana nih? Ya, nama kesibukan mungkin bisa. Tinggal di mana? Oh iya. Ya kenalin, gua Yohan. Gua asli Bengkulu. Sekarang kuliah tingkat akhir di salah satu universitas di Bogor. Sensor ya? Kesibukan gua ya memperbaiki diri, ya. Mungkin Coba gimana nyapa pakai bahasa Bengkulu dong. Apa? Coba ngomong pakai bahasa Bengkulu kayak nyapa teman-teman yang denger, anjay. Oke. Halo kawan-kawan podcast. Apa sih nama podcastnya? Pikir dulu. Halo kawan-kawan podcast. Pikir dulu. Apa lagi ya? Oh, Nggak beda, ya. Jadi sekarang sibuk sibuk semester akhir ya? Ya gitu sih, sibuk nongkrong, sibuk main binomo. Dapat cuan dong. Dapat cuan enggak beneran. Sih, bangkrut anjing. Berarti sekarang lagi skripsian, berarti ada lah yang supportin, kayak semangatin gitu ya kan ya? Oh enggak ya? Enggak ada anjing. Enggak, bener-bener enggak ada sih. Pacar gitu. Enggak ada. Gua emang sejak dari Desember tuh gua udah benar-benar enggak ada deket sama orang lagi. Ya paling sama teman-teman doang sih. Berarti jadi statusnya jomblo nih? Penyendiri. Tuh, jadi mungkin ada yang tertarik sama Yohan. Bisa minta ya. Bisa tanya kontaknya sama gue juga. Nggak bercanda. Nggak apa-apa sih kalau ada. Atau jangan-jangan nanti ini lagi yang lama datang lagi. Ya kita kan nggak tahu jodoh ya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Masih ada peluang lah ya. Mungkin ada yang belum kelar kemarin. Oh gitu. Jadi belum move on dong berarti. Yang dari yang lama. Nggak tahu sih. Gue tuh nggak tahu pengertian move on sih. Move on apa sih? Move on. Lu gimana, Pan? Kalau menurut Yon sendiri, apa sih maksudnya definisi menurut lu? Kan kita biasanya beda-beda tuh definisi move on setiap orang. Apa ya?
yang gue sering denger sih kayak melupakan gitu sih. Tapi menurut gue ya yang namanya kenangan, mantan atau apapun itu ya nggak bisa dilupain. Emang sih. Iya kan, kayak Kalau ya gue setuju. Tapi sekuat malah apapun kenapa? sekuat apapun kita mau ngelupain ya bakal tetap inget. Menurut gue kenangan tuh nggak bisa dilupain loh. Tapi bisa ditimpa. Ngerti nggak maksudnya bisa ditimpa? Hati bisa ditimpa dengan kenangan baru gitu maksudnya. Iya gitu. Tapi ya kita nggak bakalan bisa lupain itu. Benar. Bakalan ada waktu di mana kenangan itu bakalan naik ke permukaan lagi, terus kita ingat lagi gitu. Iya sih. Berat. Tapi jadinya definisi move on kayaknya bukan melupakan deh. Melupakan gak sih? Iya. Iya, gue juga lagi nyari sih apa sih definisi move on gitu. Gue belum ngerti itu move on tuh apa sih gitu. Nanti kalau misalnya emang udah di fase bener-bener move on atau apa ya namanya lepas dari masa lalu tuh bakal dapet nih definisi move on yang sebenarnya menurut lu tuh kayak gimana gitu. Kalau Poni gimana Pon? Gue sih kayak apa ya ngerelain sih lebih ke ngerelain sih buat kedepannya gitu. Karena kan emang yang namanya masa lalu emang sih bakal jadi kenangan, cuman kan nggak bisa terus dibawa buat ke depan gitu. Mungkin emang buat pelajaran oke, tapi buat digenggam terus ke depan itu kan gimana gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Jadi sekarang udah di fase mananya nih? Masih setengah move on atau masih bingung? atau bisa juga elunya yang nggak mau move on gitu? Oh iya bisa. Gua kalau kayak definisi Foni tadi di tahap merelakan, gue udah rela gitu. Tapi kalau kayak kenangannya itu masih kayak keinget sih, masih suka muncul ke permukaan gitu. Gua tuh gini, gua tuh kalau nggak berinteraksi sama orangnya, udah gue nggak bakalan inget itu. Tapi kalau kayak misalnya ngelihat atau berinteraksi lagi kayak ya inget lagi gitu apa yang pernah terjadi. Kayaknya wajar ya. Wajar namanya manusia gitu. Cuman lu harus mendefinisikan move on itu nggak melupakan, karena kalau lu misalnya mikir kalau gue harus lupa nih baru gue bisa move on gitu, ya itu nggak akan terjadi gitu, karena namanya manusia, terus kita mau tiba-tiba hilang ingatan kan nggak bisa ya. Iya ingatan sih. yang bisa dipilih gitu kan. Iya mungkin banget. Gimana cara lu untuk bijak pas lagi misalnya inget mantan atau inget kenangan itu, gimana sih ngadepinnya? Kan biasanya kadang jadi inget perasaannya yang lama yang dulu gitu. Aduh dalam banget nih. Gimana ya? Ya gue sebisa mungkin nggak ngehubungin sih, mungkin kayak gue kayak lihat fotonya, video-video gitu, tapi ya cuma dalam waktu sehari itu doang, setelahnya udah nggak lagi gitu. Kayak ya kalau gue lagi inget ya cuma dalam waktu sehari itu doang, besoknya udah nggak lagi gitu. Setidaknya masih bisa ditahan, masih bisa dikontrol ya, itu sih yang perlu ya. Iya sih, yang jelasnya ya nggak terlalu lah gitu. Tapi pernah gak sih udah putus tapi perasaannya masih ada, kayak terlalu dalam banget. Gue mau bener. Ketawanya nih. Pernah gak sih gitu? Ada lah, pasti ada. Ada ya? Iya. Kayak gimana kalau misalnya lihat dia udah sama yang baru, atau ada yang mau lu sampein? Iya benar. Boleh juga. Nggak sih, gue apa ya, kalau dia sama yang lain terus dia bahagia ya gue rela, ikhlas gitu, nggak apa-apa.
Cinta nggak harus Itu memiliki ya. iya. Bahagia. Gue dulu dengan kata-kata kayak itu kayak anjing bullshit banget gitu. Tapi buat Iya. sekarang ternyata ternyata bener itu gitu. Dan itu Iya. terjadi sama gue gitu. Ternyata cinta itu nggak harus memiliki. Benar. Jadi apa nih pelajaran yang lu dapet waktu ya berusaha untuk move on ini atau melepaskan masa lalu lah? Pelajaran apa ya pelajarannya? Apa? Dan yang gue dapet ya kayak kesalahan-kesalahan yang gue lakuin itu yang nggak bakal gue lakuin lagi gitu buat kedepannya, buat pasangan gue nanti. Intinya ya gue bakalan memperbaiki kesalahan gue yang dulu-dulu. Menurut lo tuh penting gak sih kita move on gitu? Sebelum kita kan punya masa lalu nih, penting gak sih move on buat kedepannya gitu? Anjing. Sebelum memulai hal yang baru gitu. Ketawa mulu deh. Gak, soalnya gue pernah ngalamin itu sih. Kayak Oh iya gimana? pernah dekat sama orang, tapi kayak orang itu masih terikat sama masa lalunya. Gitu gimana? Itu menurut gue ya benar-benar nggak enak lah gitu. Ya move on itu ya penting sih buat ya kalau lu belum move on, ya, mending lu jangan ngejalin hubungan dulu gitu. Bener. Tuh Pak dengerin Pak. Iya. Iya. Ya ntar bakal nyakitin orang itu gitu. Lu masa lalu belum kelar sama yang ini, terus lu mau memulai masalah lagi sama yang lain, kan nggak asik aja gitu. Tapi percaya nggak sih, nggak semua orang bisa sadar itu, nggak semua orang bisa tahu kalau misalnya kita harus selesai dulu sama yang dulu, selesai dulu sama masa lalu, baru kita mau mulai hubungan baru. Gua cemburuan, gua sering ninggalin, kayak gua lebih memprioritaskan teman-teman gua gitu. Terus. Iya. Tapi berarti emang segala sesuatu ada hikmahnya, ada baiknya juga pasti. Tapi sih nggak apa-apa kan kalau misalnya kita pasti bakal ketemu sama yang namanya patah hati terus nggak sih? Maksudnya ya nggak mau lah ya ketemu terus-terusan patah hati terus, tapi ya namanya orang kan datang dan pergi nggak sih di hidup kita? Bener nggak? Malah jadi pelampiasan, atau kadang ada orang yang move on-nya dengan cari yang baru. Menurut lu gimana tuh? Yang kayak gitu. Apa tuh kayaknya tuh? Dia sendiri kan nggak bakal move on nih kayaknya. Gue nyari orang deh gitu. Ada tuh gitu. Ada. Ya gimana gitu? Gua kemarin juga kayak gitu. Oh ya, terus? Ya kayak gua bisa lupain itu kalau gua ada yang baru. Berhasil nggak tuh? Ya untuk sementara waktu berhasil gitu. Tapi ya karena masalah yang di sama yang dulu itu belum kelar, ya bakalan kepikiran juga gitu. Akhirnya sadar ya kalau itu nggak berhasil. Iya, dan itu nggak. Jadi upaya apa lagi yang lu lakuin kalau misalnya cari orang baru itu nggak berhasil? Gue juga belum nemu sih. Masih proses ya? Iya, gue masih kayak, gue tuh sekarang lebih kayak mikir apa ya, kayak gimana sih pasangan yang baik itu? Apa sih sebenarnya yang orang cari di suatu hubungan gitu? Gue lebih mikir kayak gitu sih. Gue sering ngumpul-ngumpul sama teman gue tanya kayak gitu, gue minta pendapat mereka. Ya intinya gue pengen ketemu seseorang di versi terbaik diri gue gitu. Keren. Emang kalau yang udah patah hati itu emang jadi lebih bijak.
Nah, tapi emang sebelum kita jadi versi terbaik dari diri sendiri emang harus menyelesaikan yang masa lalu itu kan. Supaya Iya. kita juga emang bisa tahu nih ke depannya mau gimana gitu. Kalau emang masih ngestak di masa lalu, susah juga nggak sih buat jadi yang terbaik gitu ya? Iya nggak sih? Iya, iya. Dan kayak menurut gue ya, kita kehilangan dia, kita menemukan diri kita yang lain gitu. Jadi kita menang sebenarnya. Setuju nggak? Setuju. Jadi patah hati itu nggak melulu buruk ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan patah hati juga nggak bagus sih. Iya. Gue pernah sih kayak gue punya mantan gitu. Ya masalah gue sama dia tuh belum kelar. Tapi gue udah ngejalin hubungan sama yang lain. Dan itu rasanya nggak enak gitu. Kayak masih kepikiran. Tapi gue pernah kayak teleponan tuh sama cewek gue. Terus gue tiba-tiba kayak nangis gitu kan. Ingat mantan gue. Dan cewek gue tuh ngiranya gue nangis karena dia. Padahal bukan. Tapi karena mantan gue gitu. Kayak keinget gitu. Kalau lu belum kelar sama masa lalu, jangan mulai hubungan yang baru gitu. Ntar ya bakal nyakitin orang itu. Bener. Terus akhirnya cewek lu tahu nggak sih sebenarnya lu tuh nangis karena mantan gitu? Enggak tahu dia. Kasian sih kalau tahu. Iya bener. Kalau tahu iyalah, kalau tahu ya pasti kayak bakal sakit banget sih gitu. Karena gue pernah denger atau baca gitu ya. Emang saingan terberat pasangan itu ya ini masa lalunya gitu. Karena kita nggak bisa kan saingan sama masa lalunya yang udah duluan ada di hidup dia gitu loh. Ya kan? Iya. Misalnya dekat sama orang, orangnya belum move on, mending mundur aja lah ya. Iya nggak sih? Iya, pernah nggak sih? Iya. Atau tukar posisi gitu? Tukar Pernah nggak? posisi, pernah nggak? Ada baru-baru ini gue deket sama cewek. Terus kayak dia tuh pacaran udah 4 tahun gitu kan sama mantannya. Gue coba deketin, tapi kayak dia itu masih terikat gitu sama mantannya. Gue sih sebenarnya nggak masalah ya kalau dia belum move on atau apa. Tapi yang ini tuh kayak dia tuh masih berhubungan gitu loh. Gue kalau dia masih ingat mantannya tapi nggak berhubungan lagi, gue masih bakalan tetap deketin, masih bakalan tetap berjuang gitu. Tapi kalau dia masih berhubungan sama mantannya, ya udah gitu, gue mundur anjing gitu. Mundur alon-alon. Iya. Karena ya kalau gue tetap paksain ya bakalan nggak bisa gitu. Dia udah pacaran 4 tahun putus terus sekarang masih berhubungan ya bakalan susah gitu. Iya benar. 4 tahun. Nggak mungkin dong cepet banget kelarnya gitu. Iya. Tapi kadang orang bukannya nggak bisa move on, tapi nggak mau move on. Ada yang kayak gitu. Iya. Nggak mau memulai sama yang baru. Nggak mau melepaskan masa lalu. Kadang gue juga suka banyak tuh ketemu sama orang yang belum move on ya. Misalnya cerita sama gue, dia belum move on, dikasih tahu, kayak tetap bilang nggak bisa, gue nggak bisa move on, gue nggak bisa lupain dia. Sampai capek gue ngomong. Susah sih emang kalau misalnya kita ngasih tahu orang supaya melepaskan masa lalu atau supaya dia move on. Itu tuh emang dari diri sendiri bisanya buat gua. Ya kan? Iya. Gue mau nanya boleh nggak? Boleh. Menurut kalian waktu terbaik buat cari pasangan tuh kapan? Gue tahu jawabannya. Gue juga tahu. Gua dulu atau lu dulu? Yang simpelnya sih waktu kita yang pertama udah berdamai sama masa lalu, sama diri sendiri. Terus juga waktu kita udah bisa mencintai diri kita
dan kita udah bisa bahagia sendiri, itu waktu terbaik kita nyari pasangan. Itu secara singkatnya. Gimana sih, Pon? Kalau menurut gue sih, ini mau nyari pasangan itu buat apa? Iya nggak sih? Karena kalau gue pribadi, gue dari dulu kan emang gue nggak pacaran nih, bukan karena gue nggak mau pacaran, tapi emang karena gue dulu tuh nggak tahu gue mau pacaran buat apa kan. Sekarang kan karena ya udah tua nih, udah di kepala dua gitu kan ya. Ya berarti lu nyari pasangan itu punya tujuan gitu loh, punya tujuan. Jadi kalau misalnya lu punya tujuan, nggak bakal ada tuh yang kayak drama-drama gimana sih yang dulu mungkin kita pacaran waktu SMP atau SMA kan. Waktu SMA tuh masih bocah gitu loh, pasti Iya. pacaran 2 minggu putus, pacaran berapa hari putus gitu. Iya. Jadi emang cuman kita yang tahu kita pantasnya mau nyari pasangan itu kapan gitu. Menurut lu sendiri gimana? Menurut gua waktu terbaik buat cari pasangan itu di saat kita ngerasa diri kita itu udah di versi terbaik kita. Ya kayak kita udah bisa nahan emosi, udah bisa nahan cemburu yang over gitu. Ya udah bisa mengurangi sifat-sifat yang jelek lah di diri kita gitu. Karena gue ngeliat teman-teman gue yang pacaran sekarang tuh ya kayak yang udah mulai serius gitu. Mereka udah kayak walaupun belum di versi yang paling terbaik dari diri mereka, tapi mereka tuh udah lebih baik lah dari yang kemarin gitu. Udah kayak pemikirannya juga udah beda gitu. Kayak pacaran itu ya udah ke jenjang yang lebih serius, kayak mereka tuh udah bisa nahan egonya, udah bisa nahan emosinya, ya nggak bocah lah gitu. Temen gue pernah bilang gini, dia bilang sejelek apapun sifat lu, di saat lu ketemu sama orang yang benar-benar tepat, yang benar-benar lu sayang, lu bakalan bisa nahan sifat jelek lu gitu. Kalau misalnya gue itu berhubungan dengan itu ya, lu bakal berusaha menjadi yang terbaik juga nggak sih buat orang itu? Iya, karena lu sayang. Jadi berusaha untuk jadi baik gitu. Iya. Kayak ini nggak sih, kayak rasa sayang itu udah di atas egonya gitu. Iya benar. Iya benar. Kalau mas move on sebenarnya panjang sih, merembet kemana-mana. Kalau misalnya sekarang kayak gimana ya? Udah mau nyari pasangan lagi atau masih fokus sama diri sendiri dulu? Sempet pengen nyari gitu. Tapi kayak apa ya? Gue tuh kayak pengen nyari tapi bukan kayak orang yang baru gitu. Ngerti gue. Kayak orang yang di sekitar gue gitu, yang udah gue kenal, dia udah kenal gue. Jadi kayak gue nggak harus ngejelasin gimana diri gue lagi gitu. Dia udah tahu gue dan gue udah tahu dia gitu. Karena ini gak sih, capek gak sih mulai sama orang baru terus? Iya. Lebih males gak sih kalau kita kenalan dari awal kayak bener-bener sama strangers banget, gak kenal sama sekali gitu kan? Lebih PR aja gitu rasanya. Iya, dan males juga sih, kayak enggak lah gitu. Iya, jadi lebih terbuka untuk orang yang udah dikenal ya, daripada strangers yang baru, yang belum kenal sama sekali. Sama sih, gue juga gitu. Iya, kayak gitu. Karena banyak kejadian sih di temen-temen gue kayak gitu. Kayak kaget aja sih, lah kok lu pacaran sama ini? Ternyata ya cuma di dalam circle itu doang. Iya. Pacaran sama ini. Tapi nggak boleh. Gitu. Tapi ini nih, kalau misalnya kata dosen gue, waktu itu gue ngobrol sama dosen gue bilang kayak gini, kalau sakit hati, misalnya patah hati sepatah apapun, semalas apapun nyari pasangan nanti, kita nggak boleh menutup hati kita buat orang lain karena jodoh itu bisa kelewat, katanya kayak gitu. Jodoh bisa kelewat, maksudnya dalam hal mungkin kayak nggak boleh terlalu menutup diri gitu kali ya untuk orang lain gitu. Katanya bisa kelewat jodoh, gue nggak ngerti sih. Karena kita sibuk nyari yang
kemana-kemana tahu-tahu dia ada di dekat kita gitu Iya, nggak sih, kita nggak sadar kebanyakan kadang. gitu. Kadang itu ya ke distract yang lain, terlalu mikirin yang lain, yang di sekitar nggak kelihatan. Kayak gitu. Itu sih. Kalau menurut gue sih, jangan pernah kapok juga untuk jatuh cinta sih, yo. Iya. Ya kalau gue kapok ya gue bakal sendiri terus dong nanti. Iya dong, bener. Lebih kayak sekarang ya mending perbaikin dulu sih diri sendiri. Jangan pernah berusaha buat ngelupain sesuatu. Karena semakin lu berusaha buat ngelupain, ya lu semakin bakalan ingat. Coba cari kesibukan di luar tentang dirinya gitu. Mungkin lu bisa nongkrong sama teman-teman lu bisa kemana, bisa ngobrol sama teman-teman lu, ya tergantung feeling lu gimana sih. Kalau gue ya feeling gue kayak gue nongkrong sama teman-teman gue ngobrol gitu, itu gue udah bisa bikin gue ngerasa sedikit tenang gitu, nggak terlalu mikirin masa lalu gue gitu. Mencoba buat mencintai diri lu sendiri, jangan lu bahagiain diri lu dulu, baru deh lu bahagiain orang lain gitu. Lu cintai diri lu sendiri, baru lu cintai orang lain. Menurut gue sih gitu. Keren. Definisi orang kalau udah emang jadi bijak, udah emang berarti udah mau berhasil yo kalau kayak gitu. Udah dapet maknanya, udah dapet pelajarannya. Itu kalau ingat nggak terlalu sih. Ya ada lah dikit-dikit gitu. Nah, semoga aja kita semua bisa lebih baik ke depannya, lebih baik dari sebelumnya. Bisa jadi yang kata Yon tadi, versi terbaik dari diri kita. Yoi. Thank you Muhammad udah mau sharing-sharing nih sama kita di Pikir Dulu Podcast. Semoga kedepannya mau lagi ya diajakin buat bahas apa Ya, gitu. Tapi bahasannya jangan masa lalu ya. Ntar kita bahas masa depan deh. Tunggu udah jadi Yohan versi terbaik gitu ya. Amin. Amin. Thank you Yohan. Oke. Lancar terus ya urusannya.